Oke, kita akan membahas mengenai hal ini karena kejadian mengenai debt collector menggunakan kekerasan baik fisik maupun verbal ini bukan kali pertama terjadi. Tapi kita berkaca dari kasus selebgram Clara Sinta yang saat ini juga sudah hadir bersama kami. Selamat pagi Mbak Clara Sinta. Selamat pagi Mbak, Bapak. Dan kemudian juga ada Mas Rio Kristiawan, pakar hukum bisnis Universitas 17 Agustus 45. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak Rio. Dan juga sudah bergabung bersama kami Kombes Trunoyodo Wisnuandiko, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat pagi Pak Kabid. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih waktunya Bapak. Saya langsung ke Pak Kabid dulu ya. Pertanyaannya, debt collectornya udah ditangkap belum Pak? Baik, Mas Bayu. Untuk hal ini tentu respon cepat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah langsung menangani. Ya, tentunya dalam waktu dekat ini rilis akan kami sampaikan melalui Direktorat. Artinya dalam hal apakah tersangka sudah dilakukan penindakan, nanti kita tunggu bersama. Respon dari Polda Metro Jaya sudah sangat cepat, Mas Bayu. Pak Kabid, untuk kasus ini saja, penertiban debt collector atau seluruh kasus mengenai debt collector ini akhirnya ditangani oleh pihak kepolisian? Iya Mbak Kamarati, untuk hal-hal yang bersifat meresahkan masyarakat ya, sebenarnya kami sampaikan dulu. Premanisme ini kan suatu terminologi bagi masyarakat umum ya, namun dalam terminologi bahasa hukumnya kan tentu ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dengan kekerasan, pengancaman, penganiayaan, bahkan secara bersama-sama melakukan sifatnya seperti pengeroyokan. Ini sudah menjadi meresahkan, jadi segala perbuatan yang melawan hukum ya. Nah, kemudian Bapak Kapolda dalam konteksnya penyampaian tadi disampaikan adalah bagaimana merespon keluhan-keluhan yang menjadi perhatian masyarakat yang kemudian meresahkan, bagaimana menciptakan wilayah DKI Jakarta, termasuk wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk Depok, Tangerang, dan juga Bekasi, ini menjadi bagian yang harus kondusif. Sehingga bagaimana masyarakat merasakan aman, nyaman, dan Jakarta ini menjadikan rumah bersama, Mbak Rati. Oke. Artinya dalam praktek-praktek sehariannya Pak, misalnya memang perilaku-perilaku dari debt collector itu meresahkan, membuat tidak nyaman, itu sebenarnya jalur untuk lapor ada ya Pak? Karena kan kasus ini mulai menjadi perhatian, terutama dari Kapolda, ketika si debt collector ini memaki-maki personel kepolisian yang ada di lapangan pada saat itu Pak. Pak Kabid? Halo? Ya, Pak Kabid? Ya. Baik, nampaknya ya. Ya, Pak Kabid dengar suara saya nggak Pak sekarang Pak? Dengan Mas, ya. Oke, nah Pak gini, dalam praktiknya sehari-hari begitu Pak, artinya masyarakat awam begitu ya, bisa saja kan melaporkan perilaku-perilaku debt collector yang dianggap meresahkan, tidak menyenangkan gitu. Karena kalau berkaca dari kasus ini akhirnya menjadi perhatian, karena kan Pak Kapolda juga sudah memberi atensi terutama ketika si debt collector ini memaki-maki personil polisi pada saat itu Pak. Ya, Mas Bayu, kami jelaskan ya, dalam konteks ini juga ada satu hal yang menarik perhatian publik terkait dengan adanya petugas Babin Kamtibmas. Ya. Petugas Babin Kamtibmas ini kan petugas yang memang personil Polri melakukan hal-hal yang bersifat preemptif, sangat mulia. Dia datang, hadir bersama-sama masyarakat, mendengar, mencatat, dan bahkan melakukan kegiatan-kegiatan bersifat problem solving atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Tentunya perbuatan-perbuatan yang ada di dalam video dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya perbuatan melawan hukum, bahkan juga melawan, ini adalah tindakan perbuatan dalam konteks perbuatan melawan hukum yang berbeda. Ya. Artinya kalau kita melihat ini, Bapak Kapolda konteksnya adalah bagaimana merespon seluruh jajaran ditekankan atau diinstruksikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan sasaran-sasaran aksi premanisme yang saya sebutkan tadi adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum seperti kekerasan, pengancaman, secara bersama-sama melakukan bahkan penganiayaan, pengeroyokan, perampasan, dan lain-lain. Ini ada secara mekanisme hukum tersendiri, khususnya nanti mungkin ada pakar dari hukum terkait dengan bisnis, masalah fidusia, nanti bisa dijelaskan di mana kan ada aturan undang-undang, peraturan Menteri Keuangan, peraturan pemerintah. Nah ini menjadi suatu acuan, begitu Mas Bayu. Baik, Pak Kabid, kita bergeser dulu ke korban, ya ini Mbak Clara Sinta. Kalau melihat kasus ini sejauh ini sudah clear belum? Kemudian juga Mbak Clara juga melaporkan ke kepolisian ya, itu terkait apa saja?
Terkait kita melaporkan ada 3 pasal, Mbak. Tapi salah satunya kalau tidak salah bisa dikoreksi nanti di pasal 355 Ya. KUHP. Dan sejauh ini sudah clear sebenarnya masalahnya. Jadi memang saya telat nge-post gitu. Jadi setelah masalah clear, setelah mobil saya dapatkan, surat-surat saya dapatkan, lalu saya post. Jadi yang kemarin yang rame itu sebenarnya apa yang terjadi sih, Mbak? Jadi kemarin itu yang rame itu tentang si pihak debt collector ini ingin mengambil unit mobil saya, yang dimana saya merasa tidak pernah menggadaikan unit tersebut. Itu mobil cash punya atas nama Mbak Clara ya? Iya, benar. Saya beli cash. Saya tidak pernah merasa menggadaikan unit tersebut. Justru, nah maka dari itu saya langsung kayak cek nih keabsahan suratnya dong. Saya minta waktu 1 jam, Pak, untuk saya ngecek dulu nih, ini suratnya asli nggak? Karena kan kita tahu di mana-mana banyak banget modus penipuan, Iya, merampas betul. barang dan lain-lain. Saya minta keluarga saya untuk hadir di situ, mendampingi saya, yang dimana saat itu saya adalah seorang diri sebagai pemilik unit tersebut. Lalu mereka tidak, sayangnya respon mereka tuh kurang menerima untuk menunggu gitu. Jadi mereka kayak mau langsung, udah kita pergi aja, kabur gitu, pergi gitu kan. Terus Pak Evin, Babinas di sana itu mengarahkan untuk, ayo kita selesaikan ini ke Polsek aja, supaya yang menengahi itu pihak yang berwajib Berwajib, saja, iya, supaya lebih kondusif suasananya pada saat itu. Nah, setelah diarahkan ke Polsek, di saat itulah pertikaian tersebut itu muncul. Jadi ada keributan yang seperti ditampilkan di video. Iya. Yang Ini berapa orang sih Mbak debt collectornya? kalau menurut info dari orang apartemen itu 30 menurut. 30, Tapi banyak saya tidak ya. melihat langsung berapa orang personil dari debt collector tersebut. Tapi kalau di depan mata, kalau nggak salah ya adalah sekitar 10 gitu. Karena dia ada yang jaga di atas, ada yang jaga di pintu masuk ini kan, pintu apartemen kan banyak sekali tuh akses untuk masuk ya. Gitu. Tapi kita juga penasaran ya sebenarnya apa sebab musababnya begitu Mbak. Akhirnya kok debt collector sampai 30 orang mengambil unit kendaraan Mbak Clara? Ya. Apa sebenarnya akar masalahnya sebenarnya apa yang menyebabkan akhirnya debt collector ini mengambil unitnya Mbak? Karena di situ terjadi penunggakan ya pada pembayaran unit mobil saya, yang dimana pihak debitur yang sebelumnya itu yang menggadaikan mobil saya tidak membayar tunggakan tersebut. Jadi datanglah debt collector tersebut ingin mengambil unit tersebut gitu untuk Tapi diamankan. yang menggadaikan memang masih keluarga atau? Itu jadi itu kayak adik iparnya dari temen mantan saya. Oh, Masih ada kerabat, berarti ada hubungan kekerabatan gitu. Nah, begitu si debt collector datang, sebenarnya gini, mereka datang tuh nanyanya seperti apa, mereka menunjukkan buktinya tuh seperti apa gitu. Ini buat apa ya? Buat edukasi kita semua juga gitu, Mbak. Iya. Jadi pada saat menunjukkan surat-surat itu, mereka tuh ya ditunjukin sih, tapi kan tetap ya namanya juga masih surat-surat kayak gitu kan masih bisa kita create ya. Nah, disitulah justru yang tadinya saya bilang kalau pengen ngecek keabsahan surat tersebut, di situ ada sih tertulis cicilan-cicilannya yang tunggakan berapa lama tuh, sama ada surat penarikan dari PT, bukan leasing ya, dari PT si debt collector tersebut. Dia kan ada perusahaan PT-nya. jasa keamanan itulah ya. Iya, gitu di situ. Nah ini pertama kali, maksudnya dalam arti debt collector langsung datang, langsung ngambil atau sebelumnya sudah ada chat, ada komunikasi, mau menagih utang atau menghubungi Mbak Clara? Nah, ini tuh kali pertamanya sih, Mbak. Jadi di sini makanya saya shock banget dan saya juga sebelumnya sudah izin video ke mereka ini untuk sebagai bukti kalau misalnya memang ada terjadi nanti dibawa unitnya gitu. Oh, Oke. Nah, sebenarnya kalau kita nih konsumen misalnya terjadi hal-hal seperti demikian, boleh nggak sih si pihak penagih itu datang menunjukkan kemudian langsung diambil gitu? Nanti saya ke Pak Rio ya. Tapi Kak, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.